Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semua. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang kelainan-kelainan pada otot. Anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar kelainan-kelainan pada tulang. Nah, beda otot dan tulang. Kalau otot adalah alat gerak aktif dalam tubuh kita, sementara tulang alat gerak pasif. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kelainan-kelainan pada otot kita. Kelainan otot yang pertama namanya hipertrofi. Anak-anak ibu tahu apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar. Otot kita itu membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot itu diberi kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas rutin yang terus-menerus secara berlebihan, seperti si aderai. Nah, aderai itu kan ototnya besar dan kuat. Nah, itu termasuk kepada kelainan otot yang bernama hipertrofi. Kelainan otot yang kedua namanya atrofi. Nah, apa pula itu atrofi? Atrofi adalah kelainan otot yang menyebabkan otot kita itu mengecil. Berbeda tadi dengan hipertrofi. Kalau hiper itu membesar, kalau atrofi mengecil. Nah, itu ototnya lemah. Ya, fungsi ototnya menurun. Ini disebabkan karena adanya penyakit pada otot yang disebut dengan penyakit polimelitis dan dapat merusak sel-sel saraf pada otot kita. Nah, kelainan otot yang ketiga namanya stiff atau kaku leher. Mungkin anak-anak ibu pernah mencoba lehernya kaku terasa. Nah, kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher kita. Akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Contoh, anak-anak ibu melengah ke sini sakit. Nah, sakit ininya. Itu kaku leher. Nah, itu juga termasuk kepada kelainan otot kita. Nah, kelainan otot kita yang keempat namanya tetanus. Tetanus itu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani pada tubuh kita. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, bisa kita lihat pada gambar, mungkin anak-anak ibu sewaktu berlari-lari terinjak paku. Nah, paku itu berkarat. Itu bisa menyebabkan tetanus pada daging atau otot kita. Nah, supaya jangan terjadi tetanus, maka kita harus hati-hati dalam berjalan, hati-hati dalam berlari, dilihat dulu apa yang akan kita injak. Nah, gambar-gambarnya bisa anak-anak ibu lihat dari slide-slide yang ibu tayangkan di samping. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar di samping. Seorang anak yang merasa kesakitan di lehernya itu akibat salah bantal namanya. Nah, salah bantal itu adalah suatu penyakit di mana sering terjadi ketika orang bangun tidur. Lehernya terasa kaku dan tidak bisa digerak-gerakkan. Nah, mungkin anak-anak ibu pernah mencoba seperti itu. Nah, apa usaha kita supaya jangan terjadi penyakit salah bantal? Nah, simak untuk yang berikut ini. Nah, sekarang apa usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar kita tidak salah bantal atau dapat penyakit salah bantal yang menyebabkan leher kita kaku? Usaha pertama, kita harus tidur dalam keadaan nyaman. Tidak boleh tegang, tidak boleh kaku. Usaha kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau bantal yang sudah keras dipakai juga untuk tidur. Itu bisa menyebabkan leher kita kaku atau salah bantal. Yang ketiga, jangan tidur memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh kita. Tidak boleh. Jadi kalau anak-anak ibu kepanasan tidurnya, letakkanlah kipas angin itu jauh. Jangan menghadap langsung ke tubuh kita.
karena itu bisa juga menyebabkan otot kita menjadi kaku. Kemudian yang berikutnya yang keempat, saat tidur jangan satu posisi saja, sebaiknya bergantian. Bisa telentang, bisa telentang seperti ini, bisa mereng. Nah, posisinya berganti-gantian sehingga otot kita tidak kaku. Nah, yang terakhir, jangan tidur di atas kasur yang keras. Apalagi kamu tidur di atas semen atau di atas keramik. Itu bisa menyebabkan otot kita kaku dan bisa juga menyebabkan salah bantal yang menyebabkan leher kita itu tidak bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, kaku. Nah, itulah 5 usaha yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit salah bantal. Semoga anak-anak ibu semuanya terhindar dari penyakit-penyakit yang ada pada otot tadi. Sekarang kita masuk pada pembelajaran komik. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu komik. Nah, siapa yang masih ingat? Ya, sekarang apa itu ciri-ciri dari komik itu sendiri? Mungkin anak-anak ibu sering ke pustaka membaca komik. Nah, di sini apa itu ciri-ciri komik? Itulah yang akan kita bahas. Nah, apa ciri-ciri komik itu, Nak? Ciri yang pertama, komik itu hadir untuk menyampaikan cerita. Ada cerita yang terkandung di dalam komik. Nah, pesan dan informasi dipakai untuk menggunakan teks dan ada gambar, ada teks. Itulah ciri komik yang pertama. Kemudian, ciri komik yang kedua adalah proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca seakan-akan terlibat dan berperan langsung di dalam bacaan itu. Itu ciri-ciri komik yang kedua. Ciri-ciri komik yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Ada bahasa percakapan yang dibuat di dalam komik. Biasanya dibuat bergelembung-gelembung, kemudian dibuat, ini orang yang bercerita. Buat lagi gelembung, bisa kamu lihat pada gambar. Nah, kemudian biasanya bersifat kepahlawanan. Nah, di Bobo sering anak-anak ibu baca majalah Bobo, tuh banyak sekali komik-komik di sana. Ada si Bona. Kemudian penggambaran watak secara sederhana. Watak dalam komik itu secara sederhana saja, sehingga kita sebagai pembaca mudah untuk memahami isi cerita dari komik yang kita baca itu. Tidak bertele-tele. Nah, yang terakhir menyediakan humoris. Biasanya komik itu setelah kita membaca, kita agak ketawa-ketawa, senyum-senyum, bahagia, humoris. Ya. Bersifat jenaka. Jenaka itu senang kita membacanya, ada yang humoris di dalamnya. Nah, itulah ciri-ciri dari komik. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu untuk membuat sebuah komik. Komik yang menarik, yang lucu-lucu, dengan perpaduan warna dan gambar yang serasi, sesuai dengan ciri-ciri yang sudah kita pelajari ini. Nah, sekarang selamat bekerja ya, Nak. Semoga anak-anak ibu semuanya menjadi anak yang pintar, cerdas, dan selalu beriman kepada Allah. Nah, sekarang ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.